Apakah bersalaman dengan lawan jenis termasuk orang fasik? Bersalaman dengan lawan jenis, muda, tidak mahram, syahwat, dosa. Terus menerus melakukan dosa padahal sadar, maka itu fasik. Ustaz, kami tengok kemarin salaman nenek-nenek. Oh, anak gadis kok di video itu? Saya tak nampak, orang rame. Rame, saya sudah begini, tuk dipegang tanya. Cepat saya tarik. Tapi kalau sengaja lah mengulurkan tangan. Bersalaman dengan tidak. Nabi tak pernah seumur hidupnya memegang tangan perempuan yang tak mahram. Datang wali santri kemari, disuruhnya anaknya nyalami saya. Salam Ustadz. Saya bilang, saya tidak pernah bersalaman ke santri. Yang sanawiyah, yang aliyah. Kalau yang SD ya anak-anak kecil. Kami di sini tak ada salaman, Bu. Tak ada salaman, tak ada pegang-pegang kepala, pegang-pegang bahu. Sini. Berapa santri itu yang SMP, yang SMA, yang sanawiyah, yang aliyah, tak ada salam. Tak boleh. Bagaimana anak yang berkebutuhan khusus? Wajib sholatkah dia karena akal dan pikirannya kurang? Syarat wajib sholat, muslim, baligh, berakal. 3. Dia muslim, baligh, ya baligh, umurnya udah 15, tapi dia tak berakal. Makanya kalau ada suami yang tak sholat, berarti dia salah satu dari yang 3. Muslim laki saya, Pak Ustadz, ya, baligh dia. Oh ya, KTP-nya dia udah umur 30, berarti dia tak berakal. Maka dia tak sembahyang. Atau pikun, mamai dah kata orang. Tak wajib sholat, karena tak cukup. Apakah berdosa jika meminta sedekah berbentuk lelang? Sedekah untuk apa? Lelang sedekah itu akadnya adalah sedekah, wakaf, infak, berhadiah. Itu sebetulnya bukan lelang hakiki. Baru kita bahas tadi hakiki kan? Bukan lelang hakiki. Karena kalau lelang di dalam masjid, la arbahallahu tijaratahu, haram, tak boleh. Makanya kalau ada di dalam masjid orang mengatakan, Bapak Ibu ini kita lelang ada pena Ustadz Somad, siapa yang mau? Oke, 1 juta. Ada lagi. Oh, wah, Ustadz Somad lelang dalam masjid. Itu bukan lelang, bodoh. Itu adalah wakaf, infak, sodakoh, berhadiah, lelang jaket biker subuhan. Berikut ini kita pasangkan jaket biker subuhan rompi ke Ustadz Somad. Setelah dipasang udah dibisikkan, kita lelang Pak Ustadz. Sangka dikasih, lelang. Kebetulan kita mau bikin masjid Pak Ustadz. Apa nama masjidnya? Nama masjidnya Right to Jannah. Patutlah imam tarawihnya 15 menit. Cepat betul, Right to Jannah. Dilelang. Itu namanya bukan lelang hakiki, lelang majazi. Sebetulnya akadnya adalah wakaf, infak,
sodakoh, berhadiah. Jelas? Apakah berdosa jika meminta sedekah dengan berbentuk lelang? Enggak. Boleh. Silakan buat lelang untuk asrama, untuk kelas, untuk rehab rumah. Biker Subuhan mau buat program rehab musola. Coba hari Ahad naik motor dari sini Pekanbaru arah Bangkinang, Pekanbaru arah Kasikan, Pekanbaru arah Sikijang Mati, Pekanbaru arah Lipat Kain. Tengok mana masjid-masjid surau yang lapuk, buatkan acara rehab rumah Allah. Dari mana duitnya? Lelang. Akadnya? Akadnya mesti jelas. Kalau akadnya wakaf, mesti dibangunkan. Tapi kalau akadnya infak, boleh untuk biaya operasional. Maka nomor rekening tak boleh dicampur. Rekening wakaf, rekening infak, rekening zakat, tak boleh campur. Jangan bercampur. Bercampur duit infak dengan duit wakaf dengan duit sedekah ini, akhirnya kita masuk neraka. Satu neraka sama pejabat yang kita ejek-ejek dulu. Kata pejabat, Ustadz dulu ngejek aku, kok kita satu tempat, kata dia. Itulah aku salah rekening dulu. Sama aja kita Pak Ustadz, kata dia. Lebih enak aku lagi, aku sempat menikmati korupsi, kata dia. Ada kawan, dia pernah nikah, sudah punya anak, dan dia bercerai lama, nggak nikah lagi. Sekarang mereka dipertemukan lagi dan pengen nikah siri karena salah satu orang tua perempuan tidak merestui. Marah orang tua perempuan ini, macam tak ada nampak kau laki-laki lain. Dia dulu yang menceraikan kau, kau mau balik pula lagi sama dia. Sebagai ayah, sebagai emak, marah menengok laki-laki. Tapi anak perempuan ini sudah tidak denganmu, maka tidak dengan yang lain. Akhirnya mereka berdua bilang, daripada kita berzina, kita nikah siri aja lah. Nikah siri yang rugi perempuan. Kalau laki-laki ini tiba-tiba mati, perempuan tak bisa menuntut gonogini dan warisan. Kalau ayah si perempuan ini marah juga, ayah si laki-laki ini marah, pas kau nuntut dibilang, mana surat nikah kau? Nggak ada. Dua, kalau si laki-laki itu habis nikah itu pergi dia, tak bisa menggugat khuluk ke pengadilan. Jangan nikah siri. Karena nikah siri yang rugi perempuan. Jangan nikah siri. Jadi solusinya Pak Ustadz, pergi ke kantor pengadilan agama Pekanbaru, Jalan Parit Indah, sebelah kiri, minta formulir. Perempuan boleh nikah pindah wali kalau bapaknya tak setuju. Ada formulir. Bapakmu tak mau mewalikan? Iya, pindah ke abang. Bang, walikan aku. Tak nampak aku laki-laki lain. Abang inilah satu. Setiap istikharah muka dia aja nampak. Kalau tidak nanti berzina kami, na'udzubillah. Mungkin abang ini lebih lembut hati dia. Aku belikan abang rokok 3 bungkus nanti. Ada formulirnya. Kalian pun begitu, kalau ada perempuan yang tak setuju dengan kalian, pergi ke pengadilan, bisa berpindah perwalian. Dengan syarat hakim nanti bertanya, kenapa kau tak setuju? Kalau
ayah perempuan itu tak setuju karena sebab syar'i. Kenapa bapak tak setuju mewalikan anak bapak? Ya kami orang Jawa Pak Ustadz, calon menantu kami ini orang Batak, masa dari mas ke tulang jauh kali kata. Oh kalah bapaknya, menang calon menantu, beralih perwalian. Tapi kalau pas ditanya hakim, kenapa bapak enggak setuju? Enggak sembahyang dia Pak Ustadz, menang bapaknya. Hakim nanti yang akan memutus. Apa hukum panitia amil zakat bukan amil zakat yang di SK-kan pemerintah mengambil 1/8 dari harta zakat, sedangkan panitia amil zakat melaksanakan tugas-tugas amil zakat, menjemput, mengumpulkan, menjaga, membagi. Kalau mau jadi amil, pergi ke Basnas Kampar. Pergi ke Basnas Kampar, minta SK UPZ, unit pengumpul zakat. Basnas Kota Pekanbaru, Masjid Ar-Rahman mengeluarkan SK bahwa kamu adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Kalau dia diangkat oleh negara, Basnas menitahkan ke UPZ, maka dia namanya amil. Amil itu mengandung Pak Ustadz, itu hamil. Ini amil. Kalau dia masjid saja, itu namanya panitia zakat. Kalau dia amil, dia boleh mengambil dari zakat, dari beras yang terkumpul itu boleh dia ambil. Tapi kalau dia panitia, dia tak boleh mengambil, dia tak berhak. Terus dari mana dia dapat duit? Dari rapat jamaah, rapat kumpul jamaah sekalian, kita mau mengangkat panitia zakat 3 orang. Mereka yang mengutip, mereka mengumpul, mereka menjaga, mereka menimbang, mereka membagi. Tolong kita kumpulkan duit untuk biaya operasional halal, tapi tidak diambil dari zakat. Jelas? Itu solusinya. Buat UPZ. Mau orang Basnas buat UPZ? Memang Basnas menganjurkan semua masjid jadi UPZ. Masjid Ajar Rohana ini UPZ, yayasan. Masjid ini tidak, karena kita tak menerima zakat fitrah. Kenapa? Karena di perumahan itu ada musola, di perumahannya ada musola, di perumahan itu ada musola. Uruslah masing-masing. Kalau kami ambil juga ini, apa kerja orang tuh? Saya sholat di salah satu masjid di Pekanbaru. Imamnya ketika subuh tidak membaca bismillah, berarti mazhabnya Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan surah pendek tidak ada. Apa ini? Dan surah pendek tidak ada pemisah. Hah? Tak pakai bismillah juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Tak baca bismillah dia. Mazhab apa yang dipakainya itu Pak Ustadz? Hanafi dan Hambali. Hanafi, Hambali tak pakai. Hanafi, Hambali pakai bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi, Maliki tak pakai bismillah.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pakai bismillah, sir pun tak ada. Syafi'i bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syafi'i. 4 masa. Terakhir, emang ada dalilnya atau referensi takbir saat selesai Idul Fitri itu bid'ah? Soalnya Ustadz Rabu kemarin bilang bid'ah, sementara di dalam kitab Al-Azkar masih boleh takbiran setelah selesai sholat Idul Fitri. Apakah pendapat Imam Nawawi itu kuat? Mohon penjelasannya. Naik khatib ke atas mimbar, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang dimaksud tidak boleh takbir itu maksudnya takbir id, bukan takbir mutlak. Adapun takbir mutlak habis sholat itu tak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat Idul Fitri, tablik akbar. Habis sholat Idul Fitri, marilah kita tolong saudara kita di Palestina, takbir. Kata bid'ah apa Ustaz? Yang bid'ah itu takbir id. Takbir id mazhab Syafi'i, takbir id mazhab Hambali, yang di-share Ustaz Al-Nob, takbir id mazhab Hambali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang dimaksud boleh takbir, maksudnya takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa? Takbir secara umum, bukan takbir id. Jelas? Adapun tentang takbir id, sepakat ulama. Naik khatib ke atas mimbar habis waktu bertakbir id. Jadi kalau habis sholat itu ada acara salam-salaman, pakai apa dia? Pakai sholawat. Sallallahu salatullah. Kita misalnya habis nih salaman, tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir id udah tanggal 12 Syawal dah. Tapi kalau takbir secara umum, takbir mutlak, maka boleh, mubah, sunnah bertakbir. Takbir untuk sama macam azan. Azan untuk memberitahu masuk waktu, azan untuk memanggil orang sholat, azan meluruskan pasukan mau perang supaya semangat, azan meredakan saat puting beliung, azan saat na'uzubillah kebakaran api berkobar, azan saat ada orang kerasukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i termasuklah azan waktu memasukkan jenazah, sebagian mazhab Syafi'i. Dan di dalam azan itu ada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi bukan takbir id. Wallahu a'lam. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Habis salat sunat isyraq kita sarapan. Sudah siap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.